Pada pagi hari ini saya beri judul Senyuman Tuhan Pangeran Hidupku. Nah, saya ambil kisah ini dari kisah Nabi Nuh, Nabi Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 6 dikatakan bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi yang membuat hati Tuhan pilu, kemudian Tuhan menyesal adalah apa gitu ya kira-kira. Nah, ini di dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ada dua, yang pertama kejahatan manusia semakin besar sama kecenderungan hatinya. Yang kedua adalah kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Nah, namun di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, ini yang saya sedang pelajari, bagaimana Tuhan itu Nuh itu membuat Tuhan tersenyum ketika Tuhan sedang pilu dan Tuhan sedang sedih lah. Namanya kita menyesal melakukan sesuatu, pasti itu kan kekecewaan yang sangat berat gitu pada sesuatu yang kita atau seseorang yang kita udah punya ekspektasi tertentu gitu, tapi kenapa bisa jadi menyesal dan kenapa bisa jadi menyesal, pasti nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tapi ketika Tuhan melihat Nuh, Tuhan ini Nuh mendapat kasih karunia. Dengan kata lain, Tuhan ada harapannya gitu di tengah yang dia menyesali akan semua hal. Nah, yang pertama saya pelajari adalah senyuman Tuhan itu adalah harus menjadi sasaran hidup kita. Yang pertama, Nuh telah mengasihi Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 9b dikatakan bahwa dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi bagaimana kita dapat bergaul dengan seseorang intens dan lama, karena pasti ada kasih. Pasti semua orang yang dekat sama kita dalam jangka waktu yang cukup lama nih, kalau kita renungin, itu karena kita mengasihi dia dan dia mengasihi kita gitu. Ada relationship, ada hubungan kasih itu gitu. Demikian dengan Nuh dan Tuhan. Jadi yang pertama adalah Tuhan tersenyum jika kita lebih mengasihi dia. Jika hubungan dengan Tuhan itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Nuh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 22a dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat sekian gede kapal gitu ya, Nuh melakukannya. Itu dibilang bahwa pasti kan dalam kurun waktu yang lama membuat kapal itu kan pasti ada cemooh, pasti ada hinaan gitu ya. Apalagi juga membuat Batra itu, kapal itu tuh di tempat yang nggak ada kapal gitu, di tempat yang tinggi gitu. Nah, bagaimana Nuh tuh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu yang membuat Tuhan tersenyum gitu. Nuh nggak banyak bertanya gitu, kenapa nanti kapalnya buat apa atau kapalnya bagaimana gitu, tapi dia melakukannya gitu. Seringkali ketika kita juga diperintah untuk melakukan sesuatu sama Tuhan, itu banyak nanyanya lah gitu, banyak komprominya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membuat Tuhan tersenyum, yaitu Nuh taat kepada Tuhan sepenuh hati. Di dalam Kejadian 6 ayat 22b-nya dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh melakukan dengan ketaatan sepenuh hati gitu. Jadi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, di dalam yang keempat adalah Nuh terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 8 ayat 20, setelah keluar dari Bahtera itu dikatakan bahwa lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Jadi lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi Nuh terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, yang kelima adalah Nuh memakai segenap kemampuannya gitu. Bahwa setelah dia keluar dari Bahtera
apa Tuhan kasih perintah kepadanya untuk beranak cucu lah gitu. Jadi Tuhan tersenyum ketika kita memakai segenap kemampuan yang Tuhan sudah beri kepada kita untuk kita boleh melakukan dengan maksimal bagi kemuliaannya. Nah, itu adalah 5 bagaimana membuat Tuhan tersenyum atas kehidupan kita. Jadi hari-hari ini mungkin kenapa saya merenungkan hal ini gitu ya kalau dalam kehidupan saya. Jadi hari-hari ini kenapa saya tuh mudah marah gitu, mudah marah sama hal yang nggak sesuai dengan apa sih rencana atau ekspektasi yang saya udah taruh gitu di benak saya gitu. Misalnya, saya ngajarin anak saya, dia kan mau ulangan harian nih, terus harusnya dengan belajar seperti ini harusnya nilainya segini ya kak gitu. Tapi nilainya kok nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah itu buat saya yaitu tadi bahwa jadi kecewa gitu, jadi marah gitu. Nah kenapa gitu? Saya terus misalnya sama suami juga kayak harusnya dia ngerti gitu kan, kita lagi perbaikan sedikit rumah, harusnya dia ngerti ngomong sama tukang tuh begini-begini, tapi kenapa nggak ngomong? Harusnya kalau udah sekian lama perbaikan harusnya udah sampai kayak gini, tapi kenapa nggak? Jadi sampai saya bertanya-tanya gitu, Tuhan jadi marah-marah mulu gitu kayak nggak ada kasih gitu. Karena Tuhan ingatkan ini bahwa yaitu bahwa kejahatan Ayu nih udah besar gitu, dan kecenderungan hati Ayu itu membuahkan kejahatan. Jadi nyarinya pokoknya berantem aja gitu sama orang-orang di sekitar. Tuhan, akhirnya ada satu siang anak saya tidur, saya terus di dalam gelap gitu siang, terus saya nyalain lampu handphone, terus saya renung, saya nangis, Tuhan di dalam segala pergumulan gitu hari-harinya, terus Tuhan kayaknya saya udah gak minta apa-apa lagi deh beneran, saya cuma minta kasih Tuhan deh dalam hati saya gitu, buat saya dapat mengasihi orang-orang di sekitar saya gitu. Kenapa saya jadi kayak nggak kenal sama diri saya sendiri gini ya, marah-marah mulu gitu. Akhirnya puji Tuhan gitu ya, hari-hari demi hari bahwa saya kembali diingatkan lah sama Tuhan bahwa yang terpenting itu adalah itu bagaimana membuat Tuhan tersenyum yuk atas hidup kita, dan bagaimana bahwa mengasihi Tuhan, kemudian ketaatan kita kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan sepenuh hati, terus menerus memuji Tuhan, dan melakukan yang terbaik dari kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itulah yang membuat kita tersenyum. Jadi fokus kamu tuh jangan yang lain, bahwa fokus kamu itu bagaimana menyenangkan Tuhan. Kan kamu ngajarin anak kamu, bukan hasilnya yang kamu kejar gitu, tapi bagaimana nih Tuhan tersenyum atas apa yang kamu lakukan kepada anak kamu. Ya misalkan dalam konsel gitu, harusnya konselnya begini-begini nih bentuknya gitu kan, sesuai juga gitu sama apa dari arahan gereja gitu. Tapi apakah kemerungsung di dalam hati kamu itu membuat Tuhan tersenyum nggak? Iya memang konselnya harusnya begini. Misalnya karena kita konsel sama anak-anak kami kan cukup banyak kan, ini harusnya udah dari 2 tahun lalu nih kalau konselnya anak juga ikut gitu, minimal tuh worship-nya tuh anak-anak duduk gitu loh, ikut gitu kan, sama kayak di Ngabakit atau di sekolah mereka juga kan setiap pagi kalau sekolah ya maksudnya hampir mostly sekolah Kristen gitu kan juga ada worship-nya gitu. Sampai aku ini yang lain pada nggak ngerti, maksudnya yang lain ayo gitu, ya udahlah, udah merungsung aja gitu di dalam hati gitu. Maksudnya kan nggak apa-apa kan, tapi yang penting kita bersuka cita gitu di dalam hati kita, ya dengan lemah lembut lah kita ngajarin domba-dombi kita gitu. Tapi jadi kemerungsung gitu dalam hati, elah gitu. Tapi aku bilang ini kayak nggak benar deh Tuhan, ini nggak benar sama sekali. Aku tahu bahkan ketika yang penting adalah bagaimana saya mengasihi Tuhan gitu. Mau saya diem aja kalau saya mengasihi Tuhan, nah itulah yang berkenan gitu, maksudnya ekstrimnya gitu. Tapi kalau banyak melakukan kegiatan tapi yang ada menghakimi orang, bikin orang luka, itu
ini kayaknya ada yang nggak benar ini sama hidup saya. Nah, inilah yang saya temukan ketika siang hari dalam gelap itu, saya mencari-cari. Saya diingatkan dari kisah Nuh gitu. Pada pagi hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu di tempat ini yang mungkin juga sedang dalam tahap hatinya kurang benar dan hilang arah, akan daily life-nya, maksudnya kehilangan arah gitu. Ini sebenarnya mau kemana sih arahnya gitu. Kembalilah bahwa tujuan kehidupan kita itu bukan pergumulan-pergumulan kita juga gitu. Jadi tujuan kehidupan kita itu membuat Tuhan tersenyum, dan pergumulan kehidupan kita itu adalah sarana untuk membuat Tuhan tersenyum dengan bagaimana respon kita. Jadi pada pagi hari ini tetap tujuan hidup kita adalah membuat Tuhan disukakan atas kehidupan kita. Itu sharing saya pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan gak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi Tuhan selalu bawa kami dari pengenalan akan Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih mendalam. Kami bersyukur Tuhan di tengah juga kekecewaan dan menyesal hatinya Tuhan dan sedihnya hati Tuhan pada saat zaman Nuh. Tapi Tuhan ada secercah titik sehingga ada pribadi yang membuat Tuhan tersenyum, ada satu orang yang membuat Tuhan tersenyum akan kehidupannya. Demikian Tuhan, di tengah kalutnya bangsa ini, dunia ini, biarlah Tuhan tersenyum atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di dalam setiap peran kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, tetap Tuhan ingin Tuhan tersenyum lewat kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, biarlah kami lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan taat kepada Tuhan tanpa banyak bertanya. Kemudian dan kami boleh menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, bukan karena kondisi kami, tapi karena pujian dan syukur itu adalah bentuk kami dekat dengan Engkau. Dan bagaimana kami menggunakan segenap kemampuan kami untuk Tuhan tersenyum. Jadi bukan mencapai hasil yang kami tetapkan, tapi membuat Tuhan tersenyum. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini. Tuhan kembali membuat kami fokus. Kalau mungkin seperti kamera mungkin kurang fokus sehingga juga pengambilan gambarnya gak bagus. Tuhan, kehidupan kami juga kurang jejak, kurang tepat di mata Tuhan. Tapi hari-hari ini biar kami fokus dan sehingga membuat senyuman Tuhan adalah tujuan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus berkati doa-doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.